Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bersama kembali bersama dengan saya Haji Khairul Umam LC MESY Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dalam tausiah singkat kita menjelang berbuka Ramadan ini. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang ada di dalam surat Ali Imran, yang ada di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ciri yang pertama, yaitu allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit atau dharra. Untuk ciri yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Ini adalah sifat orang bertakwa. Kita harus melatih diri kita untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang ketika kita marah itu bisa menahan amarah kita. Ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa kita mengendalikan amarah kita. Kenapa? Karena marah ini adalah sebab dari berbagai keburukan. Bagaimana kita bermusuhan dengan orang disebabkan mungkin marah kita kepada dia. Dan juga hawa nafsu kita. Angkara murka muncul dengan marah ini, banyak akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh marah itu. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Orang yang bisa menahan marahnya, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, silahkan mari kita duduk. Iza kunta qa'iman falyaqud. Kalau kamu dalam keadaan berdiri dan kamu marah, dan segera duduk. Apabila kamu dalam keadaan duduk, falyattaji, maka hendaklah kamu bawa berbaring. Mengapa? Karena amarah itu yang naik ke atas itu, dia akan turun ke bawah dan dia bisa akan reda. Dan juga menahan amarah ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dituntun bagaimana kita sering mengambil wudhu, dan ketika kita marah langsung kita berwudhu. Karena apa? Rasulullah juga mengatakan al-ghadabu minasyaitan. Marah itu berasal dari syaitan. Wasyaitanu minan nar. Sementara syaitan itu berasal dari api yang membara. Sehingga ketika kita marah, wajah kita berubah menjadi merah. Malah saking marahnya kadang-kadang berubah menjadi hitam legam, karena darah kita naik semua. Kenapa? Api-api kemarahan itu sedang ada pada diri kita. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu berasal dari syaitan. Wasyaitanu minan nar. Dan syaitan itu berasal dari api. La yudfa'un naru illa bil ma'. Tidak bisa dipadamkan api itu kecuali dengan air. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Rasulullah, apabila marah salah seorang di antara kamu, maka hendaklah segera mengambil air wudhu. Berwudhu kita. Mengapa? Karena api yang sedang membara itu tidak bisa disejukkan, tidak bisa dipadamkan kecuali hanya dengan air. Oleh sebab itu ketika kita diserang oleh seseorang, marah kita, dicaci orang, dikata-katainya kita,
Kemudian hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bawa duduk dulu sementara, kemudian kita berlari pergi ke kamar mandi. Kemudian kita berwudu. Setelah berwudu itu, kalaupun terasa nanti akan adem, tidak lagi marah, kita baru berhadapan dengan orang itu. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bisa menahan amarah kita ini. Saya juga punya pengalaman dahulu, ya, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika itu saya berjanji dengan anak saya akan menjemput dia ketika pulang dari sekolahnya. Saya katakan nanti ayah jemput di tempat itu, di pintu itu ya nak. Iya, mungkin salah paham, ternyata dia menunggu di pintu lain, saya menjemput di pintu lain. Sehingga dia menunggu lama-lama, akhirnya saya sangka dia sudah ada yang jemput atau dia numpang kepada yang lain. Akhirnya saya pun pulang. Di rumah pun tak ketemu. Akhirnya dia jalan kaki pulang ke rumah, dan ketika itu dalam keadaan merah wajahnya, berkeringat dan marah sekali. Saya pun marah sama dia. Tadi sudah dijemput, kamu di mana, dan seterusnya. Saya pun marah, dia pun marah. Ternyata dia lagi marah lagi, lebih marah lagi dan mengamuk. Akhirnya pada waktu itu saya tidak melanjutkan marah, malah saya berbaring, ya. Akhirnya dalam keadaan berbaring itu dia malah tertawa melihat saya berbaring. Saya hilang marah saya dan dia merasa lucu. Akhirnya dia juga hilang pula marahnya. Alhamdulillah, kalau kita amalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk tidak marah dan menahan marah kita, insya Allah akan selalu kita menjadi orang yang menjaga diri kita, dan kita menjadi orang yang bertakwa dan berhak untuk mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. La taghdab walakal jannah. Dan itu tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga yang disediakan untuk orang yang bertakwa, salah satunya adalah orang yang bisa menahan amarahnya, wal kaziminal ghaiza, yaitu orang yang menahan rasa marahnya ketika dia marah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Mohon maaf, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.